Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebentar lagi akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk beribadah dengan baik pada bulan Ramadan. Yang mau tidak mau, rela tidak rela akan meninggalkan kita semua. Pertanyaannya adalah, Ramadan yang meninggalkan kita atau kita selama ini yang meninggalkan Ramadan sejak awal kedatangan Ramadan, yakni dengan menyambutnya dan memperlakukannya dengan biasa-biasa saja, bahkan sama sekali mungkin tidak menganggap Ramadan itu istimewa. Sebentar lagi kita akan menyambut hari raya. Ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika Idul Fitri, diantaranya satu, menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah. Kemarin kita sudah menyebutkan hadisnya, man qama lailatayil aidaini lillahi muhtasiban, barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, karena Allah dan mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati, tidak akan lupa kepada Allah di saat pada hari banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ya, mandi, menggunakan wangi-wangian, bersiwak, dan menggunakan pakaian paling bagus sebagaimana ketika akan berangkat sholat Jumat kalau ada. Semuanya dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berangkat sholat Idul Fitri sepagi mungkin. Jadi secepat mungkin, tidak menunda-nunda. Begitu sudah siap, ya kita harus segera berangkat ke tempat untuk sholat Idul Fitri. Namun beberapa daerah yang disarankan pemerintah untuk dibatasi dan kemudian atau dianjurkan untuk di rumah saja, ya di rumah saja. Kemudian 4, makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi kita dianjurkan dulu, kalau Idul Fitri dianjurkan untuk makan dulu, kalau Idul Adha tidak. Jadi, dan sebaiknya adalah makan kurma dengan jumlah yang ganjil kalau punya kurmanya. Berbeda dengan Idul Adha yang disunahkan makan setelah pulang dari sholat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin, fi riwayatin ukhra wa ya'kuluhunna witran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri, tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri untuk berangkat sholat sampai beliau makan terlebih dahulu, makan kurma. Di riwayat yang lain dijelaskan witron, yakni dengan jumlah yang ganjil. Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab bahwa makruh hukumnya meninggalkan kesunahan ini. Bila ada kurma, disunahkan menggunakan kurma, makan kurma dengan jumlah ganjil. Jika tidak ada, maka diganti dengan makanan biasa saja. Dan jika tidak ada makanan, maka cukup dengan minum saja. Hikmahnya adalah untuk menghilangkan perasaan mengenai kewajiban puasa dan mengingatkan bahwa 1 Syawal merupakan hari dilarangnya berpuasa. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah sunnah melebihi dari kebiasaannya, tetapi dengan catatan tetap sesuai kemampuan masing-masing. Keenam, menunjukkan kegembiraan sebagai rasa syukur kepada sesama serta mempererat hubungan persaudaraan. Kemudian ketujuh, sholat Aid berjamaah. Kemudian 8, mendengarkan khutbah sampai selesai. Kemudian ke-9, saling mendoakan dengan memberikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, atau di Indonesia populer dengan minal aidin wal faizin. Pokoknya apapun itu, semua redaksi doa yang baik untuk sesama. Kemudian yang terakhir, yakni menjalin silaturahim. Di Indonesia alhamdulillah terdapat kebiasaan yang baik pada hari raya, yakni ada sebuah istilah halal bihalal, yakni saling merelakan, saling mengikhlaskan, saling redha terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Biasanya halal bihalal ini sangat identik sekali, sangat akrab dengan masyarakat di Indonesia. Pokoknya kalau nggak ada halal bihalal kayaknya kurang gitu. Nah, ini sesuai dengan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ay yaftariqa, fi
fi riwayatin ay yatafarraqa, bahwa tidaklah bertemu dua orang beragama Islam kemudian mereka saling berjabat tangan, kemudian fatasawa illa ghufira lahumah, kecuali mereka dalam keadaan dihapuskan dosa-dosanya sebelum tangan mereka berpisah. Jadi demikianlah beberapa hal-hal yang dianjurkan pada saat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan Allah benar-benar menjadikan kita sebagai orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aidin wal faizin. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.